Heeh. Jadi, yang seperti ini adalah foto, salah satunya yang melanggar adalah karena dia mengandung iklan, ini tidak diperbolehkan. Mhm. Yang kedua, foto screenshot juga tidak diperkenankan. Ya memang bukan screenshot, nggak boleh Iya. masuk kan kalau screenshot. Iya iya, semacam screenshot Harus maksud harus saya. JPEG kan ininya. Heeh, ini kan semacam screenshot gitu ya. Jadi foto yang mengandung iklan atau screenshot itu memang tidak diperbolehkan. Satu-satunya foto yang diperbolehkan itu adalah foto menu, menu yang kita edarkan Ah, ketika konsumen datang. Nah, itu boleh. oh gitu. Tapi Nah, kalau foto ini coba mhm mhm, ada satu lagi yang saya upload, mhm, istilahnya itu gagal ya. mhm mhm mhm, Terus bukan yang ini. Itu gagal terus saya coba lagi besok harinya gitu kan. mhm mhm. Mm. Oke. Tapi kasusnya sama juga. Padahal ini bukan screenshot. Iya. Ini asli real. Saya baru selesai Mhm mhm, eh ada customer terus mhm. ini mau saya masukkan ke Oh gitu. GMP. Heeh. Tetap kayak gini. Iya. Ini juga nggak bisa kan? Mm-mm. Mhm. Jadi kecuali kalau misalnya ini foto makanannya aja, nah foto makanannya aja yang di-upload, terus ketika upload foto makanan kan Google pasti nanya, "Ini namanya menu apa?" Itu kita tulis nama menunya aja, menu spesial pakai telur, itu boleh. Jadi foto makanan dengan Mm-mm. kemudian kita kasih keterangan ini namanya menu apa, itu diperbolehkan. Tapi kalau mengandung iklan seperti ini biasanya ditolak, Apa? biasanya Oh gitu. ditolak. Mengandung Mhm. iklan rasanya. Oke. Sorry Beli. ya. Beli apa? Kakak Hmm. Mhm. ngeterno akeh polimer ini Betul, Norewen. hitung kilo setengah. Gini Mas. Kalau Mhm mhm. saya minimas dulu ya, saya kembali ke Ya ya. GMB sebentar. Mhm mhm mhm. Jadi GMB itu kan memang punya fitur untuk posting kan gitu Iya, kan. betul. Nah, berarti Mhm. kalau kita posting nggak boleh kasih kayak gitu dong. Kalau posting beda urusannya. Jadi kalau kita upload Nah, foto di Google Map ya. sama posting di GMB beda, beda. Nah, itu tadi ceritanya yang saya share barusan itu saya posting di GMB, tapi Di postingan apa di offer atau di penawaran? di apa tadi? Saya tak lihat lagi Mas. Tambahkan produk kalau Oh, menambahkan produk berarti sama juga menambah foto. Kayaknya seperti ya itu. Iya. Mbak coba tetap nggak boleh. coba sampean tambahkan di menu offer penawaran. Kayaknya lebih masuk. Oh, penawaran itu ya. Iya. Oh, Mhm. Jadi ada menu penawaran, ada menu posting. Itu coba di menu penawaran. Itu kayaknya lebih masuk. Cuma kayu hmm, statusnya masa Mhm. kebijakan lockdown telung dino jere iso virus sekarang Ono iso kanular. Enggak mungkin tahu sih urip. Mas Prian. Ya, monggo Bu Endang. Oke. Kemarin saya coba ke menu penawaran, fotonya juga nggak bisa masuk, cuman Nah, sama apa kasusnya. wele-wele apa komentarnya aja di Masa penawaran di apa menu penawaran? di menu penawaran nggak bisa masuk. Atau Oh, mungkin harus pakai laptop ya. Lewat HP nggak bisa. Nambah. Saya nambah boleh ya? boleh boleh, Pengalaman. monggo Pak Tono. Gini ya, kalau kita yang pernah saya lakukan ya, kita itu ngupload foto, terus ada kata-kata yang sifatnya apa ya? Sifatnya yaitu seperti Mas Brian katanya marketing, seperti Iya, harga murah, bla 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 gitu, itu juga nggak bisa masuk. betul Pak, betul. Memang bisnis sama nggak bisa. Ada kata-kata seperti itu. Kadang-kadang kalau kita nggak pakai kata-kata, itu masuk.
Betul, ya. Pernah kejadian seperti itu. Iya, kalau ada kata-katanya dia nggak masuk karena itu langsung difilter sama Kata-kata Google. yang menjual, Mas, Ya, ya, istilahnya. ya. Kata-kata yang menjual. Iklan, semacam iklan. Iya. Iya, kayak gitu yang menjual. Mhm, Itu nggak pernah masuk. mhm. Tulisannya yaitu belum dipublikasikan apa itu yang merah itu. Oh Atau iya, melanggar ketentuan dari Google gitu. oke. Kalau saya sih kata-katanya yang masuk karena kemarin saya buat promo ya. Jadi Mhm. kata-katanya yang masuk, sedangkan untuk gambar menunya nggak bisa malah. Oh, Harus ada caption-nya tulisannya ya, Bu, lewat yang masuk laptop ya? begitu. Betul ya. Caption-nya yang masuk ya? Fotonya yang nggak Iya, bisa masuk. iya. Oke. Ini coba saya bukakan aturan resminya dari Google, kita biar sama-sama tahu. Saya share di sini sebentar. Masih muter-muter. Itu termasuk di sebentar. Nah ini. Konten tidak boleh menampilkan satu link ke halaman landing yang memungkinkan pembelian barang atau layanan yang dibatasi. Yang kedua, mengandung alamat email dan atau nomor telepon kontak untuk membeli barang yang dibatasi. Terus yang ketiga, penawaran promosi untuk barang atau layanan yang dibatasi. Misalnya, Anda tidak mengupload konten yang menampilkan promo kupon informasi harga atau promo untuk produk atau layanan yang dibatasi. Oh, lah ya itu berarti ya. Iya. Nah, ini yang Masuk yang diperbolehkan. ketiga. Yang diperbolehkan adalah gambar menu atau gambar yang menampilkan minuman beralkohol tetapi tidak menjadi fokus utama. Nah, itu enak. Ini peraturan per kapan, Mas? Langsung nyautre Mas Bandri, ku enak. Ini aturannya sudah barusan ini atau Ini udah lama ini kayaknya Kalau yang ini. soalnya Persuwe. saya kemarin terakhir post sebelum nyoba ini akhir 2019 Desember itu masih bisa. Oh gitu. Dengan istilahnya ada kasih pesan online gitu bisa. Kan langsung terhubung ke WA saya. Ini Mas Brian masih share, jadi saya belum bisa share ya yang post terakhir saya. Sama satu lagi ini yang mungkin mumpung terbuka, ini satu lagi yang judulnya konflik kepentingan. Nah, jadi konten yang kita unggah ke Google Map berupa ulasan, ini yang tidak diperbolehkan adalah mengulas bisnis Anda sendiri. Ini mengandung konflik kepentingan. Jadi kalau misalnya saya mengulas bisnis saya sendiri, itu mengandung konflik kepentingan. Kalau saya sih menyarankan ya udah kita bintangi aja, nggak usah dikasih tulisan gitu kan. Kalau kita ulas kan rasanya lucu ya, kita mengulas punya kita sendiri, kita membagus-baguskan punya kita sendiri. Ya, ini harus konsumen atau pemilik konsumen atau orang-orang yang berkunjung ke tempat kita. Terus yang kedua, memposting konten tentang pengalaman kerja saat ini atau sebelumnya. Jadi misalnya kita pernah bekerja di satu tempat, terus kita mengulas di situ tentang pengalaman kita kerja di situ, itu juga tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, Walaupun ulasan positif. Ini masih tanda tanya Pak, kalau yang ini. Tapi yang jelas kadang-kadang untuk pengalaman kerja di satu tempat itu kan memang kadang-kadang meragukan ya. Meragukan dalam sama kayak yang tadi itu loh, datang ke satu tempat kalau ketika kita datang nggak enak, belum tentu yang lain enak, sama kayak gitu kan. betul, iya, iya. Jadi kalau ini yang memang disarankan oleh Google adalah kita tidak
tidak diperkenankan untuk memposting konten tentang pengalaman kerja di satu tempat. Ya, terus yang ketiga, memposting konten tentang pesaing atau memanipulasi rating mereka. Nah, ini yang dialami oleh Pak Tono ini kayaknya ini. Jadi memang Kompetitor. iya, jadi kompetitor ini kadang-kadang berbahaya ini. Kadang dia memposting sesuatu yang aneh-aneh, padahal itu tidak ada dan tidak bisa dibuktikan. Ini kadang-kadang kalau memang Mbak Google paham, ini juga akan jadi bumerang bagi yang memberikan ulasan, karena itu akan ditandai seperti itu. Dan yang Yang tidak kalah pentingnya ini, peniruan identitas. Jadi Google tidak mengizinkan individu menggunakan Google Map untuk menyesatkan orang lain. Ini berlaku untuk konten yang menipu serta pernyataan palsu. Jangan mengatribusikan konten Anda ke individu, perusahaan, organisasi lain jika Anda tidak diotorisasi untuk mewakili mereka. Ini dampaknya apa? Yang bisa kita lihat, peniruan identitas ini terjadi ketika orang ingin membaguskan rating dari tempat mereka dengan memakai nama-nama yang sudah tersohor. Nama-nama yang sudah terkenal, ternyata itu bukan akun resmi mereka. Ini pernah saya temukan di Malang, di salah satu jasa XXX, itu mereka memakai nama beberapa hotel, beberapa tempat untuk membuat rating di tempat mereka, dan akhirnya rating itu menjebak saya untuk memakai jasa mereka. Saya lihat ratingnya bagus, ulasannya banyak, ya udah nggak pakai pikir panjang, saya memesan jasa ke mereka, tapi setelah saya buka-buka lagi, loh, ternyata ini akun-akun palsu yang dia gunakan. Nanti kalau ada waktu, nanti akan saya share, kalau kita ketemu langsung, akan saya share punya siapa, terus nanti kita laporkan bareng-bareng. Biar ini tidak menyesatkan orang lain, tidak ada korban berikutnya. Ya, kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau memang pengen ratingnya naik, kayaknya kita lebih enak fair-fairan aja. Ayo teman yang datang ke tempat kita, yang langganan kita, ayo dong diulas. Ini lebih enak daripada kita repot bikin akun, kita repot bikin akun baru, terus kita ngerating tempat kita dengan memakai nama-nama yang terkenal, tapi sebenarnya itu bukan akun resmi mereka. Ini kita patut hati-hati. Kayak gitu. Oke? Ya, Mas Brian. Oke, monggo. Mas Brian, kemarin saya mau klaim, tapi kok masuknya ke yang berbayar ya? Klaim berbayar? Masa? Iya. Oh, nyasar ke berbayar. Saling. Ya, kalau yang berbayar itu masuknya ke Google Ads kayaknya. Iya. Oh, coba nanti mungkin, atau mungkin nanti saya cek ininya Bu, GM-nya Ibu ya. Nanti saya coba pakai punya saya juga, nggak apa-apa. Iya. Ada lagi lain yang mau ditanyakan? Mas, monggo. Nih saya share postingan terakhir saya di GMP sebelum 2020 ya. Oke. Nah, ini bisa. Loh. CC ini dipublikasikan penayangan interaksi. Oh iya ya, padahal ini mengandung. Delok usule Google. Iya. Iya, moodnya Mbak Google ini kayaknya nih. Kadang-kadang Mbak Google, ini pasti Mbak Google lagi ketiduran ini. Bisa di-share. Iya, publish. Padahal itu juga istilahnya saya kasih pesan online langsung kan juga. Kayaknya itu nggak ada harga mungkin yang bahkan bisa masuk. Harga ya. Oh iya, gitu ya. nggak ada harganya ini. Ya, jadi ya. cuman caption aja, nggak ada harganya, kayaknya lebih aman. Tapi kalau udah ada harga atau diskon,
itu kadang-kadang langsung ditandai. Kayak gitu. Ya, Oke. Mungkin harganya jangan pakai angka, harga. pakai tulisan aja. Misalnya 1.500, Oh, jangan ya. 1.000 di angka. Jadi mungkin Google Oke, membacanya oke. angka. Selawe oleh telu. Gitu. Iya. Terus itu Mas Bri yang apa namanya? Soal mengupload foto yang sama. Maksudnya foto sama itu foto satu itu diupload berkali-kali gitu ya. Bukan Ya. kita ngambil misalkan Betul. satu contoh donat diambil dengan sudut yang berbeda-beda, tapi kan itemnya tetap donat itu tidak masalah ya berarti. Sebenarnya nggak masalah, Tetap cuman donat, tetap ya. donat. Tapi kan memang jualannya misalkan donat. Di Shinjuku fotonya tentang donat tak berkali-kali. Jadi Bukan mungkin satu foto saya ngapik diupload berkali-kali. Jadi memang kembali ke apa ya, ke kreativitas kita. Jadi kita mengupload foto itu diupayakan memang bukan foto yang sama, satu. Terus yang kedua, fotonya diusahakan unik. Jadi misalnya sekarang foto donat, satu donat ditemani apa gitu. Besok ada 2 donat tapi misalnya dijadiin apa kayak di matanya anak-anak gitu kan, beda lagi. Besoknya lagi donat tapi kreasinya lain lagi. Jadi orang melihat fotonya tidak meskipun angle-nya beda, tapi juga secara ini kreativitasnya juga beda, itu akan jauh lebih menarik kalau menurut saya. Daripada misalnya kita hari ini kita masak donat, kita masukkan dalam piring, di meja foto, jegrek, upload. Besok masak donat, ditaruh di meja, foto, upload lagi. Itu kan kira-kira itu kan similar atau mirip bagi Mbak Google. Iya. Nah, daripada misalnya fotonya ya kita kreasikan biar setiap foto punya keunikan tersendiri yang itu akhirnya orang melihat jadi akan lebih tertarik daripada foto yang similar atau mirip. Padahal itu memang fotonya kita buat per hari, tapi ya karena kita malas berkreasi, wes segini aja, krek. Besok ya di meja ini lagi cekrek. Tapi coba kita kreasikan. Jadi besok satu donat, terus di sebelahnya ada kopi. Besoknya lagi kita foto 2 donat, tapi kita suruh anak-anak pegang pas matanya di tengah-tengah di lubangnya donat itu. Besoknya lagi foto yang ya pokoknya pandai-pandai kita lah bikin kreasi yang itu nanti dilihat orang dan akhirnya itu jauh lebih menarik. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Betul. Iya. Sama alpukat, waduh alpukat ini ngiler terus aku dulu alpukat Mas Bandri. Wah. Oke, ada lagi sebelum saya lanjutkan. Oh iya. Ya, saya. Ya, Mbak Ani, monggo. Mas. Tadi kan sebaiknya kalau untuk yang di Google Map itu kan bukan kita pribadi kan yang nambahkan foto atau apa ke map kita sendiri gitu kan ya? Foto nggak apa-apa. Kalau ulasan gitu. tidak disarankan. Jadi istilahnya kita mengulas bisnis kita sendiri itu yang tidak disarankan. Kalau foto sih ya. Kalau foto nggak apa-apa. Malah lebih bagus. Saat kemarin mikirnya gini, nah ini loh, padahal GMB ya kan, GMB saya nggak bisa upload di GMB, terus saya mau promo kayak gimana kan gitu toh? Apa tak upload langsung di mapnya gitu? Bisa kalau foto sih nggak apa-apa. Yang tidak disarankan itu mengulas bisnis sendiri, kayak gitu. Iya, paling aku pakai akunnya anakku aja. Aman, penting aman, iya. Ono akunnya Ujo Barat. Enggak oleh mengulas masa lalu. Atau gini Mbak Hani, ini pas arisan keluarga di tempat jenengan, semua langsung ditodong. Ayo buka Google Map. Ayo mengulas, kan keren. Itu kemarin untuk tahun yang kemarin first anniversary-nya outletku itu
aku bikin gift. Jadi kalau yang kasih ulasan nanti ada gift dari aku. Nah, ternyata aku share ke sosmed juga. Banyak yang nggak ngerti cara kasih ulasan di Google. Jadi cuma masuk beberapa teman-teman yang istilahnya yang gampang aku jelasin gitu. Ya, ini berarti saya dapat ini loh ya. Saya dapat loh, saya udah. Lo belum? Enak mas. Aku tanya. Saya juga. Kapok habis. Sak grup ini. Anniversary-nya kan tiap hari dong. Maunya menjinal air. Bu Sus, nggak ada suara, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya lanjutkan di menu berikutnya. Kasih contoh-contoh ulasan gitu, Pak. Oke, ini saya kasih beberapa contoh ulasan aja ya. Ulasan yang disarankan oleh Mbak Google buat para penggunanya. Jadi kadang-kadang gini, kalau ulasan kita cuman sebatas satu kata, dua kata, itu dulu. Masuk suaramu. Halo? Nah, jadi kalau kita mengulas cuma satu kata atau dua kata, itu kadang-kadang itu tidak bagi orang yang membaca itu tidak bisa diartikan apa-apa. Tapi oleh Google disarankan kita memberikan ulasan yang objektif minimal 200 karakter. Minimal 200 karakter. Jadi misalnya, contohnya, kita masuk ke suatu tempat. Kita masuk ke suatu tempat itu sudah mulai bisa kita konsep ulasannya, akses, ya kan? Satu, akses. Ya kan, akses masuknya seperti apa. Terus kita mulai duduk, pesan, kita udah bisa melihat suasana seperti apa. Suasananya, nyamannya seperti apa. Yang ketiga, dari kita mulai pesan sampai makanan datang dengan cara seperti apa, akhirnya kita dapat pelayanannya seperti apa. Pelayanannya, ternyata warungnya jos gandos, masya cilik, tapi 5 menit langsung dadi panganan 10, misalnya seperti itu. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, rasa dari makanan, menu, terus juga harga. Kalau harga ini relatif ya kadang-kadang ya. Ada orang yang ternyata makanannya murah dan enak. Tapi ada juga yang ada orang kejeblos, dia masuk ke restoran mahal, waduh, lewarang gak enak. Kadang-kadang bisa seperti itu kan. Kadang-kadang kita keblasuk ke satu tempat yang ternyata harga rata-ratanya tinggi, kita nggak tahu, kita sudah biasa pakai harga yang sesuai dengan ininya kita, akhirnya kita mengulas, ini harganya kok mahal banget. Tapi setelah dibaca ulasannya, rata-rata nggak ada yang mengulas harga. Kita tok yang mengulas harga. Itu kadang-kadang kita juga harus hati-hati, apakah itu harganya memang sesuai dengan restorannya atau tidak. Iya kan? Jadi banyak sisi ulasan yang bisa kita ambil, mulai dari kita datang sampai kita pergi. Terakhir kesan kita secara keseluruhan bisa kita tulis di ulasan. Itu akan jadi ulasan sejumlah 200 karakter. Mungkin di sini ada yang sudah pernah mengulas sejumlah 200 karakter di Google Map. Ayo ngacung. Kak sempat ngitung. Aku ulasan itu simple kalau aku bikin ulasan. Ya. Jadi enak pol dong. Jadi mulai sekarang ini kalau memang kita mau mengulas, ini harus kita luangkan waktu.
apa saja pengalaman kita di satu tempat agar ketika orang baca ulasan kita, itu orang mendapatkan informasi yang cukup pengalaman kita di situ seperti apa. Ya, jadi ulasan kita dibaca orang akhirnya ulasan kita ini bermanfaat. Ulasan kita ini disukai. Dan syukur-syukur ketika di Google Map ulasan kita ini masuk di apa ya? Di posisi atas di satu tempat. Wah, kan keren kan? Ulasannya Bu Endang di hotel apa? Hotel Asida Batu ternyata paling atas. Kan mengandung sesuatu gitu ya. Daripada kita cuma menulis aduh enak. Aduh enak. Tapi ulasan kita ternyata masuk di bawah sekali yang orang nggak baca. Tapi kalau kita mengulas lengkap, jelas dan objektif, tahu-tahu ulasan kita ditaruh Mbak Google di atas, itu kan dibaca banyak orang. Iya kan? Promosi. bukan promosi ini. Ini bukan promosi. Enggak, maksudnya bukan, kan nama kita jadi dibaca orang. Nama oh iya, jadi nama kita agak mengandung keren gitu ya. Ini sedikit saya kasih contoh ulasan punya saya, tapi ini nggak nyontoni, cuman berbagi aja. Kira-kira seperti ini yang Mbak Google pengen di setiap tempat yang kita datangi. Siapa itu? Masih muter-muter. Kalau misalnya kita tidak sempat mengulas, lebih baik kita bintangi dulu. Nanti kalau ada waktu, kita bisa menulis ulasan secara lengkap. Ya. Jadi misalnya kita masuk ke satu tempat, kita arisan di situ. Kita ya karena sibuk dengan acara, akhirnya kita nggak sempat mengulas. Itu tempatnya kita bintangi dulu. Kita bintangin dulu, baru nanti setelah kita agak longgar di rumah sambil nyantai, kita lama ya. Aduh, nggak terbuka ini. Atau mungkin Mbak Hani mau nge-share ulasannya yang apa? Panjang kali lebar? Ulasan. Aku tadi udah bilang ulasanku itu simple Mas. Oke, jadi mungkin ini loh pinter. Mulai sekarang akhirnya kita punya wacana untuk bikin ulasan yang ya paling tidak sesuai dengan standarnya Google, dan yang kedua kita bisa memberikan ulasan sebanyak-banyaknya di kota kita tercinta agar orang lain yang mau masuk ke Batu juga mereka mendapatkan informasi yang sangat banyak dari dulur-dulur kita di Batu. Jadi kita tidak menunggu orang mengulas tempat wilayah kita, tapi kita juga berkontribusi secara langsung. Nunggu saya berkunjung satu persatu ya. Ada plafon PVC, tukang ampiang, pam, warung Cak Waduh, ini sempat saya janjian dengan dulur-dulur di sini. Nah, kamu bisa di zoom di sebelah kiri. Di sebelah kiri bisa di zoom di layar. Itu kira-kira ulasan saya di salah satu tempat di Batu yang baru buka, ini seperti itu. Nah, tempatnya strategis, terletak berdekatan dengan Kaliwatu Rafting,
Mungkin ada yang pernah ke situ sekarang ini, Lettuce Argo Resto dan Cafe. Ivan kayaknya pernah ke sini ini. Ya, Van. Apa itu? Di mana? Lettuce. Lettuce. Belum pernah. Oh ya. Ya, Retrolika. Bukan. Lettuce. Lettuce itu dekatnya Kaliwatu Rafting. Di atasnya dikit. Oh, yang baru. Kita kemarin kan belumnya namanya Lettuce aku pernah situ. Asik. Jadi ini kira-kira ulasan saya seperti ini. Tempatnya cukup strategis, terletak berdekatan dengan Kaliwatu Rafting. Meski di tepi jalan, suasananya cukup nyaman untuk nongkrong di malam hari. Menu makanannya cukup istimewa, mulai dari makanan tradisional hingga jenis menu western. Nah, dari sisi harga, kalau saya rasa harganya agak di atas rata-rata. Saya menulisnya seperti ini. Harga tinggal menyesuaikan anggaran. Jadi orang tidak orang akhirnya berarti kira-kira di sana harus punya anggaran tertentu untuk makan di menu yang kita foto. Kira-kira seperti itu. Jadi harga tinggal menyesuaikan anggaran. Jadi kalau mau ngopi ya anggarannya ngopi, kalau makan berat ya tinggal lihat di menu seperti apa. Gitu. Oke. Menyesuaikan isi dompet. Nah, cocok. Jangan sampai isi dompet terkuras. Mohon maaf, Mas Andri Yunanto. Mas Andri, selamat bergabung, Mas. Mas, mohon maaf, mungkin rokoknya bisa dimatikan. Ini kita rekam soalnya. Oh iya. Maaf. Pengumumannya di awal tadi, mohon maaf. Oke. Dari sini mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita ke menu yang terakhir. Jadi ulasan nggak boleh bersifat promosi gitu kan ya? Iya. Saya share sebentar. Ini kemarin aku ngulas mungkin 1 bulan yang lalu, Mas. Tapi publish kayaknya. Padahal kayak promosi. Enggak kan? Enggak sih. Kan ini pengalaman pribadi ya. Iya sih. Iya. Kalau ngulas enggak apa-apa, dikasih harga. Harga sebenarnya tuh Pak 20K. Enggak apa-apa kalau ulasan enggak apa-apa. Iya. Kalau kita upload di punya kita sepertinya itu enggak bisa. Iya. Sama kalau ini, ulasan enggak apa-apa. Betul. Sama ini mungkin di foto ya. Ini masih banyak foto-foto yang mengandung selfie. Iya, tapi selfie sama produk Bener, Bu. Jadi mungkin seperti ini yang saya gambarkan tadi, ketika kita mengambil gambar yang seperti ini sangat bisa kita upload di sosial media, dan kita di sosial media ini gini, di sosial media kita upload foto kita, terus kita copy paste ulasan kita, terus kita mention tokonya, itu keren. Iya kan? Iya, ini sama ini selain di map saya juga di IG. Jadi kayak gitu. Tapi untuk di map mungkin bisa dikurangi yang ada gambar orangnya. Gambar orangnya dikurangi, tapi lebih ke gambar produk dan gambar tempat. Kira-kira seperti itu. Ya. Sama ini. Satu lagi, Mbak. Satu lagi. Untuk ulasan sebaiknya memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena apa? Di Google Maps. Di Google Map ini bisa langsung ditranslate ke semua bahasa di dunia. Iya. Jadi ketika kita menulis, otomatis ini bisa dibaca oleh turis-turis dan diterjemahkan sesuai dengan bahasa mereka. Jadi mungkin mereka
Nanti kalau ada bingit-bingitnya nih mereka nanya sama Mbak Hana ya. Mbak Hani, what is bingit? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi usahakan kita memberikan ulasan itu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebenarnya pakai bahasa Jawa juga bisa karena bahasa Jawa juga masuk Google Translate. Ya. Bahasa Jawa tapi bahasa Jawa yang apa itu istilahnya? Yang kromo ya, yang standar ya. Yang baku, Bukan bahasa Jawa gaul ya, bukan ya. Bahasa Jawa juga bahasa gaul. Bahasa walian. Nah, bahasa walian tambah. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan? Tanya Mas Bambang. Boleh, monggo. Sopo lagu derek, oh enak rek. Tanya. Ya. Bu Cupe, lagunya mungkin bisa dimatiin Bu Cupe. Oh iya, ini TV. Ya. TV Mas kan. Mas Ipin silakan. Baru bisa gabung. Soalnya koneksi internetnya lagi itu agak kurang baik. Oke, Mas Ipin silakan. Font di Google Map. Beberapa tempat kan ada yang fontnya kecil, ada fontnya lebih gede. Itu pengaruh dari apa? Fontnya lebih kecil sama lebih besar.